Halo semuanya, selamat datang di video saya. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara mendownload server Linux Ubuntu di aplikasi VirtualBox. Sebelum kita melakukan penginstalan, ada beberapa file yang harus kita download terlebih dahulu. Salah satunya itu adalah file dari Ubuntu sendiri. Nah, di sini saya mendownload file dengan versi 20.04.6 dengan tipe datanya itu 64 bit. Nah, selanjutnya kita juga butuh aplikasi VirtualBox untuk melakukan penginstalannya. Nah, selanjutnya untuk melakukan penginstalan kita cukup menekan-tekan tombol New. Nah, untuk name di sini kita akan set sesuai dengan keinginan masing-masing. Contohnya saya akan menamakannya Ubuntu Server. Nah, untuk folder akan saya tetap seperti default. Untuk isu image, di sini saya akan pilih sesuai dengan file Ubuntu yang saya download tadi. Nah, ini filenya. Kita open. Nah, kemudian untuk tipenya di sini akan secara otomatis terset Linux. Begitu juga dengan versinya, Ubuntu versi 64 bit. Nah, kemudian untuk skip unintended installation, di sini kita centang saja. Oke. Selanjutnya kita tekan next. Nah, untuk base memory sendiri saya akan mengset di ukuran sekitar segini, sekitar 4 GB. Kemudian untuk prosesornya saya akan set ke angka 4. Nah, oke. Nah, selanjutnya kita tinggal tekan tombol next. Nah, untuk disk size-nya di sini saya akan membiarkan sesuai dengan default-nya. Di sini default saya 25 GB. Oke, kemudian kita next. Nah, ini kita tinggal tekan finish. Nah, kemudian yang perlu kita lakukan, kita akan mengkonfigurasi network-nya terlebih dahulu. Di sini kita tinggal tekan Ubuntu server. Kemudian kita bisa tekan setting. Nah, di sini kita ke bagian network. Di adapter 1, di bagian attach to, kita akan ganti dari NAT menjadi bridge adapter. Nah, kemudian untuk advance-nya, di promiscuous mode, kita akan set ke allow all. Nah, kemudian di adapter 2-nya, nah di sini adapter 2-nya itu masih enabled. Jadi kita enable dulu. Untuk attach to, kita akan set ke host only adapter. Untuk promiscuous mode-nya, kita akan ubah ke allow all. Nah, kemudian kita tinggal tekan OK. Nah, kemudian di sini kita bisa langsung jalankan server Linux Ubuntu-nya. Oke, kita perbesar. Sini view-nya akan saya buat lebih besar. Ke size 200. Di sini kita tinggal tunggu loading awalnya. Nah, di sini di halaman awal kita akan ditampilkan dengan halaman pilihan bahasa. Di sini saya akan pilih bahasa Inggris. Nah, di sini teman-teman bisa tekan tombol enter untuk memilihnya. Selanjutnya, di sini saya tidak akan melakukan update terlebih dahulu. Kita akan lanjut dengan continue without updating. Selanjutnya untuk di sini layout-nya terset English, variannya juga English. Kita tekan enter ke done. Nah, di sini untuk network connection-nya dia akan secara otomatis dipilih sesuai dengan IP address kita. Kemudian kita tekan done. Untuk proxy address di sini saya tidak isi karena saya tidak memakainya.
Kemudian untuk mirror address di sini saya akan tetap biarkan seperti defaultnya saja. Kita tekan done. Kemudian untuk halaman guided storage configuration, nah di sini jika seandainya teman-teman ingin mengubah untuk penyimpanan disknya dari awal dia 25 GB, teman-teman bisa ubah ke halaman ini, ke custom storage layout. Nah, teman-teman tinggal tekan saja, kemudian teman-teman bisa set ulang untuk disk yang mau diberikan untuk penyimpanan server ini. Di sini saya tidak akan mengubahnya, jadi akan langsung saya lanjutkan ke done. Kemudian kita enter. Nah, di sini kita tinggal tekan enter. Kita klik continue, enter. Nah, di sini untuk profile setup, untuk di sini untuk your name ini bebas sesuai dengan pilihan teman-teman mau memberikan nama apa. Di sini saya akan beri nama server Ubuntu. Untuk server name-nya kita akan beri nama server Ubuntu juga. Kemudian untuk username, nah username di sini teman-teman bisa set sesuai dengan keinginan teman-teman. Di sini saya pakai SA3 malam A. Nah, password di sini teman input sesuai dengan kemauan teman-teman. Nah, kemudian jika sudah terisi semua, kita tinggal tekan panah bawah, kemudian tekan done. Untuk install SSH di sini saya tidak install ya. Jadi lanjut ke done. Kemudian kita turun ke pilihan done, kita enter. Nah, kemudian di sini installing system kita tinggal tunggu saja. Nah, oke, baik. Di sini proses instalasinya sudah selesai. Kita akan langsung reboot now. Kita tekan enter. Nah, teman-teman, di sini kita akan melakukan login dengan memasukkan nama username yang kita input di awal tadi. Enter, kemudian passwordnya kita masukkan, kemudian enter. Nah, setelah ini kita akan melakukan konfigurasi IP. Nah, sebelum kita melakukan konfigurasi IP, kita akan masuk sebagai super admin terlebih dahulu dengan melakukan sudo strip i. Oke, kita tekan enter. Maaf, sudo spasi. Oke, kita masukkan password kembali. Nah, di sini jika untuk namanya tercatat sebagai root, itu artinya kita sudah terhubung sebagai super admin. Nah, kemudian di sini kita akan melakukan update terlebih dahulu. Nah, untuk melakukan update kita perlu mengetik apt update and apt upgrade. Apt update and apt upgrade. Kita enter. Nah, di sini kita tekan Y. Kemudian kita tunggu proses update-nya.
Nah, oke, setelah prosesnya sudah selesai, kita tinggal install dengan cara mengetik apt install if up down, kemudian kita enter. Nah, jika sudah selesai, di sini kita akan mengset konfigurasi file interfaces dengan menekan atau mengetik nano spasi slash etc slash network slash interfaces. Oke, nano slash etc slash network slash interfaces, kita enter. Nah, kita akan masuk ke halaman ini. Nah, kemudian di sini akan saya ketikkan terlebih dahulu. Nah, teman-teman tinggal hanya perlu menekan ini, mengetik ini semua. Nah, kemudian jika teman-teman sudah mengetik, kita akan ke langkah selanjutnya, kita tekan Ctrl X. Nah, di sini save modified buffer, kita tekan Y. Nah, kemudian di sini kita tinggal enter. Nah, setelah ini kita akan masukkan slash etc slash init.d slash networking, kemudian kita spasi restart. Slash etc slash init.d slash networking spasi restart. Kemudian kita enter. Nah, kemudian kita akan cek IP kita dengan menekan IPA. Nah, jadi untuk sekarang IP kita telah berubah menjadi ini. Nah, terus untuk langkah selanjutnya, kita akan melakukan testing pada sistem operasi Windows kita dan melakukan konfigurasi seperti berikut. Kemudian kita tekan setting, konfigurasi network. Nah, di sini untuk adapter satunya sudah host only, advanced, kemudian all. Oh, untuk adapter satunya kita ganti dari attach-nya itu menjadi host only adapter. Untuk name-nya kita tetap all, kemudian kita OK. Nah, kemudian kita buka command prompt dengan Windows R, tekan Windows R. Nah, kemudian setelah ini kita masukkan ncpa.cp. Tekan OK. Di sini saya kurang satu kata, ncpa.cpl. Kita OK. Nah, kita akan masuk ke sini. Nah, kemudian setelah ini kita klik kanan di Ethernet 2 di tempat ada VirtualBox-nya. Kita klik kanan. Kemudian kita klik Properties. Nah, kita cari di sini yang Internet Protocol version 4, TCP/IPv4. Nah, di sini kita klik 2 kali. Nah, setelah muncul pop ini, kita akan masukkan konfigurasi sebagai berikut. 192.168.10.10.4. Nah, kemudian untuk subnet mask-nya kita tetap biarkan seperti itu. Untuk default gateway-nya kita akan memberikan nilai 192. Oke, 168, 10, 1. 10.1, 192, 168, 10.1. Oke, di sini untuk preferred DNS servernya kita akan input 192, 168, 10, 1. Nah, di sini kita klik OK.
Kemudian kita oke kembali. Oke. Nah, kemudian kita kembali lagi ke server kita. Nah, di sini kita akan melakukan tes ping dengan mengetikkan ping 192.168.10.1. Oke, kita enter. Nah, di sini terhubung ya teman-teman. Nah, oke, di sini proses dari tes ping ke kliennya itu berhasil ya. Nah, selanjutnya kita keluar dengan tekan Ctrl C. Nah, di sini keluar. Nah, kemudian kita akan cek kembali. Kita akan tes ping dari server ke klien dengan cara mengetikkan 192.168.104. Oke, kita enter. Ops, maaf, saya lupa tulis pingnya. Ping 192.168.10.4. Kita enter. Nah, di sini ping berhasil ya teman-teman. Nah, kemudian setelah ini kita akan melakukan konfigurasi. Nah, selanjutnya teman-teman, ini kita shutdown aja terlebih dahulu. Dengan kita keluar, kita shutdown dengan cara sudo shutdown -i, maaf, maksudnya now, sudo shutdown. Oke, shutdown now, kita enter. Nah, setelah itu, di sini kita akan men-set kembali network-nya. Kita klik setting, kita ke bagian network. Nah, untuk adapter satunya kita akan ubah kembali ke bridge adapter. Untuk FNC kita tak biarkan. Untuk adapter 2-nya tetap sama, kemudian kita klik OK. Nah, setelah ini akan kita jalankan kembali. Nah, di sini kita login dengan nama yang sesuai dengan kita input. 3 malam A, kita enter, kemudian masang passwordnya. Kita enter. Nah, kemudian kita login kembali sebagai super admin dengan mengetikkan sudo -i. Oops. Oke, kita Ctrl C aja. Sudo -i, kita tekan enter. Nah, di sini nah, oke. Minta password 12346. Oke. Nah, di sini kita berhasil masuk sebagai super admin, kemudian ketika kita update kembali dengan menekan apt update dan 2 kali apt upgrade, apt upgrade, kita enter. Nah, oke, setelah ini kita akan melakukan instalasi untuk setting IP address-nya. Kita akan mengerti apt get install band 9 utils
DNS utils, kemudian resolve conf apt-get install ban 9 utils, DNS utils, kemudian resolve ya, resolve conf. Kemudian kita enter. Nah, di sini kita tekan yes saja dengan cara mengetikkan y, enter. Nah, di sini untuk melakukan konfigurasinya, kita akan masuk dulu ke dalam directory bind dengan cara menekan change directory cd, kemudian etc, kemudian bind, kemudian kita enter. Oke, ternyata saya ada salah. cd spasi slash etc slash bind. Nah, oke, kita udah masuk. Oke, kemudian setelah sampai di sini kita akan mengetik, kita akan mengcopy file di folder bind yaitu db127 menjadi db192 dengan cara mengetik di sini bind cp db.127 db.192. Oke, kemudian kita tekan enter, kemudian cp db.local, kemudian spasi db.wordpress. Oke, kemudian kita enter. Nah, oke, selanjutnya untuk melakukan perubahannya kita harus mengetikkan nano db.192, kita enter. Nah, oke, di sini saya akan mengubah localhost-nya menjadi oke, ini kita ubah menjadi erwin.com. Tidak ada spasi, erwin.com, bawahnya juga sama, erwin.com. Nah, kemudian selanjutnya kita ketikkan kita Ctrl C, cancel. Kita ketikkan 1.0.0. Oke, in. Oke, ptr, and tag lagi. Kemudian kita masukkan www.win.com. Di sini nggak pakai sebesar www.erwin.com. Nah, oke, selanjutnya kita tinggal tekan Ctrl S, kemudian Y, kemudian kita enter. Nah, kemudian untuk selanjutnya kita ketika kembali nano db.192. Oke, kita cek kembali.
Nah, oke, selanjutnya kita akan masukkan db titik WordPress. Oke, kita tekan enter. Oops, ada yang salah. Saya keluarkan ininya nano db titik WordPress. Kita tekan enter. Nah, di sini saya ada yang akan diubah. Di sini saya akan mengubah ininya menjadi www ini hanya kita hapus. Oke, kita set konfigurasinya di sini 192.168.10.1. Nah, ini kita ubah juga 192.168.10.1. Oke, kemudian oke. Oke, kita Ctrl S, kemudian kita Y, kemudian Enter. Nah, selanjutnya, oke, kita akan menambahkan isi dari nano spasi name dot conf dot default. Terus kita slash Jones. Oke, Jones. Oke, kemudian kita tekan enter. Nah, di sini kita tambahkan di baris paling terakhir. Oke, kita ketikkan John dua buka kurung. Oke, master, kemudian file, ke directory etc slash bind slash db.wordpress. Oke, selanjutnya kita tutup kurung, titik koma kembali. Oke, kita cek dulu. Oke, di atas ini saya kelupaan. Kutip 2, titik koma. Oke. Nah, selanjutnya setelah ini kita tekan enter lagi. John. Titik 2, 10, titik 168, titik 192, dot in, addr, dot arpa. Kutip 2 kembali, kemudian kita kurung kerawal, type master, file, slash etc slash bind db 192. Oke, kutip 2, kemudian titik koma, kita enter kembali.
Oke, kita kurung akhir. Oke, tidak ada yang salah di sini. Ketikkan. Nah, oke, setelah ini kita save, kita tinggal tekan tombol Ctrl S, kemudian kita tekan Y. Di sini kita enter saja. Nah, oke, selanjutnya kita akan membuka file nano, kemudian spasi /etc /resolve.conf. Oke, kita enter. Nah, oke, setelah sampai di sini, kita ubah name server. Servernya itu kita ubah, yang dari awalnya ini kita ubah menjadi 192.168.10.1. Kemudian kembali name servernya spasi 127.0.0.53. Nah, oke. Setelah ini kita save Ctrl S, kemudian kemudian enter. Nah, selanjutnya kita restart dengan matikan sistem ctl restart bind 9. Oke, kita tekan enter. Nah, sampai di sini kita sudah melakukan konfigurasi DNS-nya. Oke, mungkin sekian saja video instalasi Linux servernya di VirtualBox. Jika saya ada salah cakap, mohon untuk dikoreksikan. Oke, saya Erwin, sekian dan terima kasih.